Air mata Soeharto, dan kisah duka di rumah cendana. Air mata Soeharto akhirnya jatuh juga. Ruang tamu kediaman Presiden kedua RI itu jadi saksinya. Kala itu, tanggal 28 April tahun 1996, awan kelabu menggantung di sekitar Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat. Di kediamannya, Soeharto begitu bersedih karena sang istri tercinta, Siti Hartinah, meninggal dunia. Butien, begitu Siti Hartinah dikenal, terkena serangan jantung sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ia sempat dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, sebelum akhirnya dinyatakan tutup usia pukul 5.10 waktu Indonesia Barat. Soeharto pun tak kuasa menahan duka. Dia beberapa kali mengusapkan sapu tangannya ke wajah untuk menghapus air mata. Kisah sedih ini turut disaksikan oleh Satya Negara, dokter ahli bedah saraf yang juga anggota tim dokter kepresidenan. Pagi itu, Satya tiba di rumah duka di Jalan Cendana sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ia melihat jenazah Ibu Tien dibaringkan di ruang tamu. Satya masuk untuk menyampaikan belasungkawa. Di situ Soeharto memeluk erat dirinya. "Pak Harto memeluk saya, kemudian berkata sangat perlahan, 'Piye tu, kok ora iso ditolong?' 'Bagaimana, kok tidak bisa ditolong?' tutur Satya dilansir dari buku Pak Harto, The Untold Stories terbitan Gramedia Pustaka Utama, 2011. Mendengar Soeharto, Satya tidak mampu mengucapkan satu kata pun. Ia turut merasakan kesedihan Soeharto lewat air mata yang diteteskan sosok, The Smiling General itu. "Saya hanya tertegun, turut merasakan dalamnya kepiluan di hati Pak Harto," tutur pria yang mendapat gelar doktor bidang neurologi dari Universitas Tokyo pada 1972 itu. Soeharto jenderal yang gigih. Satya masih merawat Soeharto hingga penguasa Orde Baru itu tak lagi berkuasa. Bagi Satya, Soeharto adalah sosok yang disiplin. Dia terkagum-kagum pada kegigihan Soeharto ketika berjuang melawan stroke yang dideritanya. "Ketika Pak Harto terkena stroke, setiap hari saya menyaksikan beliau berusaha mengatasinya dengan keuletan dan disiplin yang tinggi," kata Satya. Satya bertutur, salah satu cara Soeharto berjuang melawan stroke adalah berusaha sekuat tenaga untuk kembali menggerakkan tangannya. Pak Harto berusaha sekuatnya untuk segera bisa lagi menorehkan tanda tangannya, seutuh dan setegas saat ia belum stroke, kisah Satya. Bagi Satya, Soeharto adalah pasien yang istimewa. Sosok Jenderal Bintang 5 itu menurutnya mampu mengimbangi berbagai bentuk tindakan medis. Seberapapun berat dan menyakitkan, dengan kontrol diri dan mental yang hebat, kenang Satya. Di usianya yang 80 tahun, kekuatan fisik Pak Harto bagaikan mobil berkekuatan 4 mesin turbo, tutur mantan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Pertamina pada tahun 1979 sampai tahun 1998. Mungkin karena itu juga keluarga atau tim dokter kepresidenan mengaku kesulitan membujuk Soeharto untuk dirawat di rumah sakit. Soeharto dianggap tidak mau, kecuali sangat terpaksa. Pak Harto tidak ingin merepotkan karena setiap kali semua kerabat yang datang menjenguk beliau akan disorot kamera media massa dan diberitakan. "Pak Harto merasa jauh lebih tenang di rumah," ujar Satya.